Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Perkenalkan, nama saya Excel Nanito Kemasgosu, NIM 2024-34082. Saya kelas B. Di sini saya akan menjelaskan video nomor 5 sesuai nomor urut saya. Mari kita mulai. Halo sobat hukum. Pernahkah kalian bertanya apakah hukum itu benar-benar netral dan adil untuk semua? Atau jangan-jangan hukum hanyalah alat bagi pihak yang berkuasa? Pertanyaan ini dijawab oleh seorang tokoh bernama Evgeny Pasukanis. Dia adalah ahli hukum Soviet legendaris yang hidup di era Revolusi Oktober. Sayangnya, pemikirannya yang kritis membuatnya menjadi korban eksekusi di masa Stalin. Tapi warisannya, pemikirannya tentang hukum masih sangat relevan sampai hari ini. Yuk, kita mulai. Poin yang pertama, hukum itu tidak netral. Ilustrasi timbang hukum yang miring ke arah orang kaya atau penguasa. Pasukanis menantang pandangan umum bahwa hukum itu netral. Menurutnya, hukum itu tidak netral. Hukum sebenarnya adalah cermin dari ideologi kelas yang didominan di masyarakat kapitalis. Hukum dirancang untuk melindungi kepentingan pemilik modal atau berjuis. Meskipun undang-undang menggunakan bahasa yang terdengar adil dan yang objektif, Pasukanis mengajak kita untuk melihat lebih dalam. Hukum seringkali hanya legitimasi bagi ketimpangan kekuasaan. Jadi saat membaca pasal, janganlah hanya lihat teksnya, tapi lihatlah siapa yang diuntungkan. Poin yang kedua, metode dialektis dan realitas konkret. Lalu bagaimana cara mempelajari hukum yang benar menurut Pasukanis? Dia mengkritik ilmu hukum yang terlalu abstrak, hanya main-main dengan definisi di buku teks tanpa peduli rakyat kecil. Pasukanis memperkenalkan metode dialektis, artinya kita harus memahami hukum dengan menghubungkan pada suatu konkret di masyarakat. Hukum tidak lahir dari ruang hampa, tapi lahir dari hubungan produksi dan ekonomi. Jika kamu ingin memahami hukum pidana atau perdata, kamu harus pahami dulu struktur ekonomi masyarakat. Poin yang ketiga, revolusi dan perjuangan kelas. Pemikiran Pasukanis berakar kuat pada Karl Marx. Pada pandangan ini, perubahan sosial yang adil tidak bisa dicapai dengan reformasi lambat. Mengapa? Karena kelas penguasa sudah memegang kendali atas suprastruktur termasuk sistem hukum. Mereka akan terus-menerus merasionalisasi sistem agar tetap menguntungkan mereka. Oleh karena itu, diperlukan revolusi, sebuah perjuangan kelas di mana kelas bawah mengambil alih kekuasaan untuk merombak total sistem hukum yang timpang. Penutup dan refleksi. Jadi, pelajaran utama dari Pasukanis adalah janganlah naif terhadap hukum. Sadari bahwa balik setiap peraturan adalah kepentingan politik dan ekonomi yang bermain. Sebagai mahasiswa hukum atau aktivis, tugas kita adalah membongkar ideologi tersembunyi itu dan memperjuangkan hukum yang benar-benar memihak rakyat, bukan sekedar jargon kosong. Bagaimana pendapat kalian? Apakah hukum di Indonesia saat ini sudah netral? Sampai jumpa.